maka akan membatalkan puasa. Tapi kalau hanya yang ngunyah-ngunyah saja, ya, ngunyah-ngunyah satu benda, tapi tidak sampai ada rasa yang tertelklan, ya, maka itu hukumnya makruh. Kemudian yang kedua adalah merasakan makanan, sebagaimana yang ditanyakan tempo hari, seorang yang dia memasak, bagaimana dia bisa mencicipi makanan itu, apakah kurang asin atau kurang manis atau kurang gurih, maka dia boleh saja memasukkan merasa itu di mulutnya sambil dia rasakan di lidahnya apakah kurang manis, kurang asin dan sebagainya, tapi tanpa menelan, ya, tanpa menelan rasa tersebut sampai ke tenggorokan. Kalau sampai tertelan maka batal. Dan kalau dia merasakan itu karena memang dia berhajat istilahnya untuk merasakan supaya masakannya yang akan dihidangkan atau yang akan dijual itu tidak mengecewakan, maka tidak makruh. Tidak ada makruhnya. Kemudian hal yang dimakruhkan lagi al-hijama, yaitu berbekam. Ya, kita tahu berbekam yaitu mengeluarkan darah dengan alat yang sudah ma'ruf, kemudian dikasih jarum, ya, dicoblos oleh jarum sehingga keluar darahnya, diambil. Maka orang yang berpuasa kalau dia melaksanakan al-hijamah atau berbekam hukumnya makruh. Kenapa? Karena hal yang demikian itu akan membuat lemah. Tubuh orang itu akan lemah ketika dia berbekam, ya, karena dikeluarkan darah otomatis akan mengalami lemah. Kemudian yang keempat adalah majul ma'i ba'dal iftar, ay ikhrajuhu minal fam fayadhabu ma bihi min barakati shaum kama qala sahib as-safat az-zubat wa yakrahu al-alaq wa dhawqun wa ihtijam wa majul ma'in inda fitrin min siyam. Jadi kita kumur-kumur, ya, saat kita berpuasa, saat kita berbuka puasa, kita ambil air, kemudian kita kumur-kumur, kemudian kita buang. Maka itu hukumnya justru makruh. Mestinya air yang buat minum itu kita langsung minum saja. Karena kalau kita kumur-kumur kemudian kita buang, barakah yang ada di mulut kita selama kita berpuasa akan hilang. Jadi seolah-olah kita menolak barakah. Menolak barakah apabila kita menggerak-gerakkan air yang ada di mulut, ya, kumur-kumur gitu, kemudian kita buang. Ya, gitu. Saat sudah buka puasa maksudnya. Kemudian yang kelima, makruh apabila orang mandi dengan cara menyelam, ya, mandi di kolam renang gitu. Mandi di kolam renang, dia menyelam ke seluruh tubuhnya. Ya, walaupun itu mandinya mandi wajib. Mandi wajib, ya, namanya dia subuh-subuh belum sempat mandi ketika hubungan dengan istri, dia mau salat subuh, dia mandi. Mandinya dia di kolam renang atau di bathtub, ya, kemudian dia menenggelamkan seluruh tubuhnya dalam air, maka itu hukumnya makruh. Kemudian yang keenam, memakai siwak setelah zawal syams, ya, memakai siwak ketika sudah tergelincirnya matahari ke arah barat atau waktu munculnya salat duhur, adzan duhur, ya. Itu kebanyakan ulama
memakruhkan karena itu akan menghilangkan khulufu fam sha'im. Disebutkan bahwa khulufu fam sha'im adyabu 'inda Allah min rihil misik. Khuluf, bau, khuluf atau bau yang kurang enak di mulutnya seorang puasa itu ada fadilahnya di sisi Allah, lebih utama atau lebih wangi dari wanginya misik. Lah, ketika dia bersiwak maka akan menghilangkan khuluf atau bau yang kurang enak tersebut, maka hukumnya makruh. Walaupun ikhtar Imam Nawawi ada mukarrah. Ya, Al-Imam Nawawi beliau berpendapat bahwa itu tidak makruh karena beliau punya pendapat bahwa rasa yang atau bau yang kurang enak yang muncul di mulutnya orang yang berpuasa itu bukan dari mulut, tetapi dari lambung, dari gas yang naik dari perut sehingga membuat bau yang ada di mulut itu kurang enak. Sehingga walaupun orang itu menggunakan siwak, maka tidak menghilangkan bau yang kurang enak tersebut. Sehingga ba'da zawal pun, habis zuhur pun, kalau mau memakai siwak, maka tetap tidak makruh 'inda Nawawi, dalam pendapatnya Imam Nawawi. Kemudian yang ketujuh, makruh di dalam puasa itu kasratul siba' wan naum. Ya, kenyang, dia terus kenyang dan banyak tidur. Karena akan yunafi minal maqasidul siyam, akan menghilangkan maksud tujuan daripada puasa. Maksud tujuan puasa adalah untuk tadyiqul majrul syaitan, menyempitkan jalannya syaitan ke dalam tubuh kita atau ke dalam rohani kita. Majrul syaitan itu adalah perjalanan bisa masuk ke majrul dam, bisa masuk ke aliran darah. Syaitan bisa masuk ke dalam aliran darah seseorang. Ya, ketika orang itu berpuasa, menahan hawa nafsu, mengurangi makan, mengurangi tidur, banyak ibadah, banyak taat, maka majrul syaitan, perjalanan atau jalan syaitan ke dalam tubuh kita itu semakin sempit. Ya, tetapi kalau kita di malam hari kita terlalu kenyang dan lapar dikit, makan lagi, lapar dikit, makan lagi, makan. Jadi justru mungkin lebih banyak porsi makan kita di ketika bulan Ramadan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya makruh karena maksud tujuan puasa tidak tercapai dengan banyaknya makan. Kemudian juga banyaknya tidur, ya, banyaknya tidur. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat kalau orang habis subuh tidur bangun-bangun maghrib, maka itu puasanya batal. Ya, kenapa? Ya, karena seperti dia pingsan. Ya, dan dia akan kehilangan banyak barokah, kehilangan banyak manfaat karena dia akan hilang salat zuhurnya. Walaupun dia bisa qadha, ya, salat asar karena dia tertidur. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, ya, banyak tidur, maka itu akan yudhibu faidatus shaum, akan menghilangkan manfaat daripada puasa. Ya, maka cukuplah ketika kita berbuka puasa, yang pertama kali dianjurkan memakai rutab atau tamr, ya, korma yang basah atau korma yang kering, kemudian minum air. Setelah itu kita menjalankan salat maghrib, sehingga dengan makan korma tadi itu
dalam beberapa menit sudah akan pulih kembali, recovery dari energinya sehingga dia akan nasyid. Kemudian setelah itu dia salat maghrib, kalau bisa salat tasbih, salat awabin, baru dia makan. Makan pun jangan terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang tadi dia akan berat untuk salat taraweh, berat juga untuk salat tahajud, karena energi justru digunakan untuk mencerna makanan yang perlu 4 atau 6 jam, maka seluruh tenaga yang kita miliki bukan untuk ibadah tapi untuk mencerna makanan yang ada di perut kita yang butuh waktu dan butuh energi banyak. Tapi kalau kita makan yang ringkes-ringkes, ya, memperbanyak sayur, memperbanyak buah, itu akan mudah dicerna dan juga itu akan menimbulkan energi yang sangat bagus, sehingga maksud tujuan puasa untuk supaya kita mempersempit jalannya syaitan dan juga memperbanyak waktu untuk ibadah, waktu untuk taat kepada Allah akan tercapai. Kemudian 8 adalah tanawulu syahwatul mubahah, ya, minal masmumat awil mubsyirat awil masmuat. Makruh kalau kita dalam keadaan berpuasa melampiaskan syahwat kita hal-hal yang mubah. Syahwat yang mubah itu apa? Syahwat yang mubah adalah melihat-lihat YouTube yang biasa-biasa saja, ya, musik-musik atau hiburan-hiburan, atau mendengarkan musik-musik yang kita dengar tanpa dengan video atau hanya audio, tapi banyak melalaikan, ya, banyak melalaikan, bukan yang haram. Kalau pemandangan yang di situ akan yuthirus syahwat, akan menaikkan syahwat seperti film-film yang kurang baik, ya, pemandangan-pemandangan lawan jenis yang kurang baik, itu akan haram, akan bisa membatalkan nilai puasa. Yang dimaksudkan di sini adalah melampiaskan hawa nafsu kita dengan hal-hal yang sifatnya mubah, ya, jalan-jalan, keliling-keliling, mobil, kendaraan dan sebagainya, lihat sana lihat situ, atau menghibur diri yang terlalu banyak, mancing berjam-jam, ya, supaya menyelimurkan rasa lapar, kemudian main karambol, main catur, main ini, main itu, main game, ya, supaya melupakan rasa lapar dan dahaganya, itu makruh. Ataupun dengan mendengarkan musik-musik yang tidak ada yang terlalu banyak hal seperti itu, ya, memperbanyak hal seperti itu, atau mendengarkan melihat acara-acara yang di YouTube yang terlalu banyak, yang di situ tidak ada manfaatnya, maka itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, karena saat kita berpuasa adalah untuk melatih diri kita menjadi insan yang bertakwa, maka ketakwaan itu akan tambah apabila kita menjalankan taat, berarti dan ibadah. Maka untuk itu berarti harus diperbanyak membaca Al-Quran, diperbanyak hadir majelis macam seperti ini, diperbanyak berzikir, berbanyak salawat, berbanyak baca-bacaan yang di dua bacaan yang disukai Allah dan dua bacaan yang kita berhajat. Yang disukai Allah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ya, itu dua bacaan, yaitu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan istighfar kepada Allah. Kemudian dua hal yang kita butuh dengan Allah SWT, as'alukal jannah, yang itu kita butuh untuk masuk surga, wa na'udzubika minan nar, dan kita minta dibebaskan dari api neraka. Itu adalah bacaan yang dianjurkan diperbanyak ketika kita berada di puasa Ramadan. Itulah 8 perkara yang memakruhkan, ya, yang makruh ketika kita berpuasa.
Kemudian ada lagi kita akan bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Setelah ini saya akan buka pertanyaan. Hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Qismun yubtilu thawab as-sawm la sawmun nafsahu wa la yajibu alaihi qada wa tusamma ya muhbitat. Bagian yang membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Ya, hanya orang itu puasa, tetap sah puasanya, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala di sisi Allah SWT. Apa saja itu? Ya, penghancur, ya, penghancur dari pahalanya orang yang berpuasa, yang disebut sebagai muhbitat, muhbitatus shaum. Dia tidak wajib untuk mengqadha puasa. Ya, nanti kita akan terangkan. Yang kedua, qismun yubtilus shaum bakadzalika tsawab. Bagian kedua adalah membatalkan puasa secara langsung dan otomatis juga membatalkan pahalanya. Dan itu semuanya apabila dilaksanakan tanpa ada udzur, ya, dan dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasanya yang dia batal tadi itu, ya. Maka hal ini disebut istilahnya dalam fikih mufattirat. Kalau tadi disebut muhbitat, sekarang disebut sebagai mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang pertama tadi, al-muhbitat, yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri, yang mana orang itu tidak diwajibkan untuk qadha. Ya, ya, wahiyya ma tubtilu thawabus shaum. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi dia tidak dapat pahala, hanya dapat lapar dan dahaga. Yaitu yang pertama adalah al-ghibah. Ya, al-ghibah, menggunjing, menyebutkan kejelekan yang dilakukan oleh seorang muslim, yang mana apabila saudara muslim tadi mendengar pembicaraan itu, maka dia tidak suka, walaupun perbuatan yang dia ceritakan itu memang benar-benar dikerjakan. Seorang berbuat dosa, kita melihat, ya, seorang berbuat sesuatu yang aib, kita tahu, kemudian kita ceritakan dengan menyebut nama bahwa fulan berbuat gini, fulan berbuat gini, saya lihat fulan begini dan begitu. Ya, dan apabila fulan muslim tadi mendengarnya, maka dia akan benci dan tidak suka, karena kehormatannya dibeber-beberkan, aib-aibnya dibuka-buka. Ya, maka ini dosa besar. Ya, bahkan disebutkan bahwa orang yang ghibah itu seperti dia memakan bangkai saudaranya, ya, memakan bangkai saudaranya. Dan dalam riwayat bahwa dosanya ghibah, ya, lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari zina. Ya, dosanya ghibah lebih berat di sisi Allah Subhanahu dari zina. Kenapa? Karena kalau orang yang berzina, orang itu ada penyesalan, merasa dirinya berbuat dosa dan dia sadar dirinya kotor karena berbuat dosa, maka dia akan bertobat. Tapi kalau orang yang ghibah, dia merasa dirinya tidak dosa, enak-enak saja, sehingga dia akan terus mengulang dan mengulang tanpa dia tobat. Ya, maka orang yang ghibah yang seperti ini akan membatalkan pahala puasa. Dulu di zaman Rasulullah ada dua orang wanita duduk bersama-sama
tahu-tahu kedua wanita itu merasa perutnya sangat sakit luar biasa, sampai dia jungkir balik, ya, tolong, teriak-teriak minta tolong, jungkir balik, muter-muter seperti orang kena epilepsi, seperti orang ayam, ya, satu seperti ayam disembelih, gulung sambil menangis dan teriak-teriak karena sakit yang luar biasa. Maka tetangga-tetangganya dan kawan-kawannya ada di situ sangat keheranan apa yang terjadi dua wanita itu, ya, seperti kerasukan jin. Maka sowanlah ada satu sahabat menghadap Rasulullah dan menceritakan kondisi itu. Maka Rasulullah datang melihat kondisi seperti itu. Rasulullah mengatakan, coba ambil bejana, ya, ambil macam ember gitu, ya, macam ember. Kemudian suruh duduk, kemudian paksa orang itu untuk memutahkan, ya, dimasukkan mulutnya dan dimutahkan apa yang ada di dalam isi perutnya. Kemudian dimasuki mulutnya, dipaksa untuk mutah, akhirnya perempuan itu mutah, dua-duanya mutah. Ketika mutah keluar, ya, terus keluar daging-daging yang busuk, ya, daging-daging yang busuk yang nampak di ember itu atau di bejana itu. Maka Rasulullah mengatakan, ini adalah dosa orang yang ghibah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dunia. Ya, ditampakkan di dunia, diwujudkan secara langsung. Makanan dari bangkai saudara muslim yang dighibahi nampak langsung di dalam perutnya. Maka sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk tidak melakukan yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah an-namimah. Ya, apa itu namimah? Namimah adalah adu domba, yaitu memindahkan ucapan, ya, kepada orang lain dengan tujuan untuk terjadi permusuhan. Ya, terjadi permusuhan. Jadi kita mendengar umumnya orang berbicara begini kepada seseorang, kemudian kita ambil pembicaraan itu, kita sampaikan kepada orang itu yang telah diribai atau yang telah diomongi seperti itu. Kemudian orang itu akan marah, ya, orang itu akan marah, sehingga terjadilah permusuhan kedua belah pihak. Maka ini juga dosa besar, menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga adalah al-kidbu, ya, wa ya al-ikhbar bi ghairi waqi', berdosa, ya, bohong. Orang yang berbohong walaupun jenaka, guyonan, bohong, ya, maka orang ini akan membatalkan pahala puasa, memberitakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kejadian apa-apa, memberitakan yang tidak sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah an-nadharu lima yahramu aw lima yahillu bisyahwatin, ay an yataladad binadhar, memandang sesuatu yang haram atau pandangan yang akan bisa memancing syahwat. Ya, dan orang itu merasa berledat-ledat, orang itu merasa nikmat ketika memandang. Ya, contohnya orang nonton film atau nonton sinetron atau melihat presenter yang ada di berita, kemudian perempuannya cantik, ya, kemudian pakai pakaiannya seksi, ya, menarik, parasnya menarik. Jadi kita tidak mendengarkan beritanya, tapi memandang-mandang orang itu. Dengan senang kita memandang dengan merasa
berlezat-lezat diri, bernikmat-nikmat diri dengan pandangan itu, atau memandang pemain-pemain sinetron yang mungkin pakai pakaian yang kurang senonoh, ya, atau para penyanyi-penyanyi yang mungkin melekak-lekokkan badannya, kemudian kita senang memandangnya, kita lezat memandangnya, itu akan membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kelima, sumpah palsu, ya, sumpah tapi palsu. Wallahi aku tidak begini, wallahi terjadi begini, ya, demi Allah aku tidak begini, demi Allah begini. Nah, ini padahal sebenarnya betul-betul dia berbuat seperti itu, tapi dengan kalimat sumpah-sumpah. Maka ini juga akan membatalkan pahala puasa. Kemudian qauluz zur wa fuhshuh wal amal bihi. Wa bil hadis man lam yada' qauluz zur wal amal bihi falaysa fihi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Gitu ya. Qauluz zur itu adalah ucapan yang porno, ucapan yang memancing syahwat, ucapan yang di dalamnya jorok, rusuh, kurang baik, atau perbuatan-perbuatan yang seperti itu juga, ya, perbuatan yang porno, yang fuhsyuh. Jadi fahsya itu adalah hal-hal yang sifatnya hubungan dengan lawan jenis, cerita-cerita tentang hal-hal yang ada dalam diri lawan jenis yang membuat memancing syahwat, atau ucapan-ucapan yang seperti itu, ya, berbincang-bincang yang berhubungan dengan seperti itu, atau kelakuan yang akan menjurus seperti itu, maka orang tersebut juga akan menghilangkan pahala puasa, ya, menghilangkan pahala puasa. Saya rasa dua pembahasan ini sudah cukup. Besok insya Allah kita akan berbicara tentang al-mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa secara langsung, ya, membatalkan puasanya dan membatalkan pahalanya. Dan apabila orang itu jalankan dengan sengaja, maka dia akan dosa dan harus qadha. Gitu. Nanti kita akan bahas besok pagi, mudah-mudahan dikasih sehat afiat. Yang tadi ini yang kita bahas adalah hal yang membatalkan puasa pada bagian yang pertama, yaitu adalah menghilangkan pahala puasa saja, tapi tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan orang itu mengqadha puasanya, yaitu ghibah, namimah, dusta, pandangan yang haram yang menimbulkan syahwat, kemudian sumpah palsu, dan kemudian omongan atau pembicaraan ataupun perbuatan yang sifatnya pornografi. Ya. Kemudian hal-hal yang memakruhkan puasa ada 8 perkara yang hendaknya kita tinggalkan, yaitu adalah mengunyah-ngunyah makan tanpa meninggalkan sesuatu yang tertelan, kemudian merasakan makanan, dicipi makanan tanpa ditelan dan tidak ada keperluannya, kemudian pakai hijamah ataupun bekam, kemudian berkumur-kumur ketika sudah berbuka, waktunya buka dia berkumur-kumur dan melepaskannya karena menghilangkan barakah, kemudian menyelam walaupun itu mandi wajib di siang hari, ya, kemudian memakai siwak setelah terbitnya matahari waktu zuhur, ya, kemudian adalah berbuka dengan kenyang dan banyak tidur ketika puasa, kemudian orang itu adalah berbuat sesuatu yang
sifatnya syahwat-syahwat yang mubah, baik itu mendengarkan audio atau melihat video, ya, yang membuat orang tersebut akan banyak lalai. Demikian, silakan untuk bertanya kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Monggo dibuka sesi pertanyaan. Ini minta doa Bib Ponco Suwarno. Nanti kita kawan-kawan Tarkum Mojo Gedang menjalani rapid test, semoga kita semua negatif. Insyaallah negatif semua, sehat afiat insyaallah. Ya, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Monggo. Monggo silakan. Ini ada dari Irgi, dari jauh dari Sukabumi dulu. Oh ya. Bagaimana jika saat tarawih agak tepat kita yang sebagai makmum ketinggalan sholat Ibrahim dan atahiyat terakhir? Kalau imamnya itu bacaannya terlalu cepat, maka Anda selesaikan bacaan aja, terutama bacaan yang sifatnya rukun, seperti Al-Fatihah. Kita diberi rukhsah untuk udur sampai rukun 3 rukun yang panjang. Ya, jadi seperti juga tahiyat dan salawat Ibrahimiyah di dalam tahiyat akhir itu masuk rukun, kan? Maka kalau imamnya terlalu cepat kemudian salam, ya kita selesaikan bacaan kita sampai rampung, kemudian kita salam. Imamnya berdiri baru kita ikut berdiri lagi, melanjutkan, begitu. Jangan ditinggalkan. Karena itu rukun, kalau ditinggalkan akan batal, tidak sah sholat kita. Silakan. Monggo silakan yang lain. Ayo. Ada. Ya. Bagaimana hukumnya kita ketiduran secara tidak sengaja saat zuhur dan bangunnya asar? Ya. Jadi termasuk a'dzarus salat artinya hal-hal yang menjadi udzur syar'i ketika orang itu meninggalkan salat. Di antaranya adalah ketiduran atau lupa, ya, an-naum wa nisyan. Maka begitu orang itu bangun atau begitu dia ingat bahwa dia belum salat padahal sudah habis waktunya, ya dia harus qadha. Dia segera wudu dan segera salat yang dia tinggalkan karena ketiduran atau yang dia tinggalkan gara-gara dia lupa, dan dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Yang dosa itu kalau seandainya sudah waktunya zuhur, sudah jelas adzan zuhur masuk, tapi dia tidur. Habis itu dia tidur, dan dia tidak yakin, tanpa alarm, tanpa pula pesan dengan keluarga untuk dibangunkan sebelum asar tiba, maka dia dosa 2 kali. Dosa yang pertama, tidurnya itu tidur maksiat. Dosa yang kedua adalah dosa dia meninggalkan sholat. Saat itu dia bangun harus fauron, secara langsung harus berwudu dan sholat. Tapi kalau orang itu tidur sebelum waktunya sholat tiba, macam habis sholat zuhur jam 2 sudah selesai sholat zuhur, dia tidur, tahu-tahu ya bangun maghrib karena terlalu capek, berarti dia meninggalkan asar, maka dia tidak berdosa. Atau orang tidur jam 10, jam 11 gitu ya, belum waktunya zuhur, capek dia dari kerja,
dia tidur, bangun-bangun sudah asar, jadi dia tinggalkan tidur. Maka itu termasuk udzur juga, dia tidak berdosa, dan begitu dia bangun asar itu dia harus berwudu terus salat zuhur, baru dia salat asar. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada dulu. Ya. Itu ada pertanyaan. Oh, ya. Ada. Menurut penjelasan terkait gibah, apabila kita hendak menyatukan sesuatu kebatilan yang dilakukan orang lain dan dapat merugikan suatu kelompok, apakah termasuk perkara gibah? Tidak termasuk gibah itu. Jadi kalau kita bercerita untuk mendatangkan solusi, ya, untuk mengambil solusi, dan orang yang kita cerita itu memang orang yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kita ceritakan, ya gitu. Ya, maka itu tidak ghibah. Contoh umpamanya ada suami istri, dia punya masalah yang berat, dia sudah negosiasi dengan istrinya, atau istri sudah negosiasi dengan suaminya tentang masalah keluarga, tapi tetap tidak bisa. Maka si istri atau si suami ini dia harus menyelesaikan masalah ini, tapi melibatkan orang yang ketiga. Dia tahu bahwa si suami maunya punya guru, atau si istri punya seseorang guru atau orang tua atau orang yang berwibawa atau teman yang betul-betul punya pengaruh untuk bisa menasihati kekurangan istri itu. Maka si pasangan tadi itu cerita kepada gurunya, umpamanya telah terjadi istri saya begini, tolong beri nasihat. Dan memang kita tahu bahwa orang itu bisa, dan kita tahu bahwa orang itu mau, ya, baru kita ceritakan, maka itu tidak ghibah. Sama juga kasus seseorang yang berbuat dosa dan maksiat, merugikan banyak orang, maka kita harus selesaikan orang tersebut dengan kita cerita kepada beberapa orang yang memang orang itu punya kompeten untuk bisa menasihati atau melarang perbuatan yang merugikan orang banyak tadi, maka itu tidak termasuk ghibah. Begitu. Selanjutnya pertanyaannya, ada seorang wanita pada tahun ini hamil dan dianjurkan dokter tidak berpuasa karena khawatir janin. Sedangkan sebelum Ramadan tahun depan, posisi si wanita menyusui dan dikhawatirkan ketika mengkodok puasa akan mempengaruhi ASI si wanita tadi. Bagaimana cara mengkodok si wanita tadi? Apakah diperbolehkan bayar fidyah? Karena dia berarti kan kemarin dia menyusui, dia takut janin, takut bayinya, takut air susunya kurang kualitas, sehingga tahun kemarin dia tidak puasa, ya, sampai terus mau mengkodok juga tidak bisa karena dia tetap menyusui, karena menyusui itu 2 tahun kan. Belum sampai dia mengkodok puasa, datang puasa sekarang. Nah, sekarang ini hamil dia, dan dokter menganjurkan juga untuk tidak berpuasa karena dia takut janinnya. Nah, maka orang itu yang pertama dia tidak berpuasa gara-gara takut bayinya karena menyusui, berarti orang itu wajib qadha dan fidyah. Ya, kewajibannya 2, qadha dan fidyah. Kenapa? Karena dia tidak puasa karena takut terhadap bayinya. Maka dia wajib membayar fidyah setiap harinya 1 kilo. Ya, kalau kita bulatkan, berarti dia 30 kilo bayar fidyah. Nanti ketika dia sudah mampu, ya, dia harus mengqadha puasanya itu. Kemudian
datang bulan Ramadan dalam satu tahun dia kemarin tidak puasa, kemudian dia tidak mengqadha, setahun penuh tidak mengqadha karena dia seperti itu, maka dia tidak berdosa karena memang dia dalam keadaan menyusui, tapi juga kena fidyah yang kedua. Kena fidyah meninggalkan puasa, fidyah juga karena meninggalkan qadha, tidak berdosa. Nah, kemudian saat ini dia hamil dan tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia takut terhadap bayinya atau takut kepada janinnya. Anak ini juga kena fidyah dan qadha. Tidak cukup hanya fidyah, qadha dan fidyah. Setiap harinya 1 kilo. Ya, setiap harinya 1 kilo. Berarti ya 30 kilo. Nanti dia ketika sudah tidak hamil, tidak menyusui, ya dia mengqadha puasanya itu. Gitu. Ya. Mengenai hibah, cara mentobati dosa hibah bagaimana? Mentobati dosa hibah itu dia menyesali atas perbuatan hibahnya itu, kemudian dia niat kuat untuk tidak mengulangi, banyak istighfar dan bertobat. Kemudian jika tidak takut fitnah yang lebih besar, orang yang kita ghibahi itu kita minta maaf kepada dia karena kita telah menghancurkan kehormatannya, tapi dengan syarat bahwa tidak menimbulkan fitnah yang besar. Kalau menimbulkan fitnah yang besar, artinya kalau kita minta maaf dan kita cerita, Pak, saya minta maaf ya Pak ya, saya kemarin cerita kejelekan panjenengan di depan teman-teman gini. Oh, akhirnya orang itu marah dan terjadi permusuhan besar-besaran, atau dia berbuat sesuatu yang akan membahayakan kita. Nah, sudah, kita ya satu saat kita minta maaf tanpa merinci aja, tapi kita harus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang itu, biar nanti di akhirat kita tidak dituntut. Tetapi kalau memang kita lihat orang itu tidak akan timbul marah ya dengan terjadi fitnah yang lebih besar atau akibat buruk yang lebih besar, maka tetap kita minta maaf. Mohon maaf ya, kemarin saya khilaf, saya menceritakan atau berghibah kepada Bapak, tapi sekarang saya tobat, tidak akan lagi. Dan orang itu tidak apa-apa. Kita lihat seperti itu ya, kita harus minta maaf. Jadi karena itu ghibah itu dosa dengan makhluk, dosa dengan manusia, tidak cukup hanya sekedar taubat kepada Allah, tapi harus meminta maaf kepada seseorang yang kita berdosa kepada orang itu. Dengan syarat jika tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Gitu. Apakah benar tidurnya orang puasa bernilai pahala? Ya, memang betul. Tidurnya orang berpuasa bernilai pahala. Tetapi kalau banyak tidur, hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghilangkan faedahnya puasa tadi. Ya kan, faedahnya orang puasa itu kan orang itu merasakan getirnya orang yang lapar, getirnya orang yang dahaga, sehingga dengan itu akan membuat hatinya semakin halus, semakin lembut, peduli dan empati kepada fuqara wal masakin, muncul dalam dirinya ibah seperti itu. Tapi kalau dia tidur banyak, bangun-bangun buka, ya tidak merasa apa-apa dia. Ya, sehingga kepekaan batinnya, empati batinnya kepada diri seseorang lain itu akan kurang banyak manfaat. Tetapi tetap puasanya ya baik, artinya diterima, hanya kurang fadilah gitu. Dapat pahala juga. Ya. Apakah sah sholat tarawih di tahiyat akhir baca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lalu salam? Sah, karena memang aqallul
akal salat kepada Nabi SAW itu seperti itu. Ya, akal salat ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi lebih baik yang namanya salat itu menghadap Allah. Dan kalau kita menghadap Allah itu ya usahakanlah yang sesempurna mungkin. Yang karena yang kita kejar itu bukan yang pokoknya saya sholat, bukan pokoknya sholat, tapi yang kita kejar adalah bagaimana ridhonya Allah dan bagaimana efek dari sholat itu membuat kita semakin tunduk, patuh dan bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk dan khudu. Maka kualitas sholat justru lebih kita pentingkan daripada kita hanya kuantitas sholat tapi tidak ada kualitasnya. Terkait sholat jamaah, bagi seorang suami lebih dianjurkan untuk sholat jamaah di masjid atau jamaah bersama istri di rumah, karena dikhawatirkan kalau jamaah di masjid istri akan sholat sendiri di rumah. Apakah hal itu juga berlaku untuk sholat sunat tarawih? Kalau untuk seorang suami dalam kondisi aman, ya bukan dalam kondisi zona merah atau ke kondisi corona seperti ini, seseorang laki-laki itu sunnahnya adalah sholat di masjid, baik sholat taraweh atau sholat 5 waktu ya di masjid bersama orang-orang lain yang ada di masjid. Untuk istri bagaimana? Untuk istri, ya dia sholat berjamaah dengan pembantu, sholat berjamaah dengan anak-anaknya yang sudah besar dari kalangan perempuan sama-sama perempuan begitu. Tapi kalau dia istrinya berduaan saja, tidak punya anak, tidak punya pembantu, ya gimana itu? Kalau dulu Sayyidina Anas sholat 2 kali, dia ke masjid sholat dengan Rasulullah, pulang ke rumah ngimam istri. Seperti itu kalau dia bisa lebih bagus. Sholat tarawih di masjid, pulang ke rumah ngimami istrinya sholat tarawih lagi. Yang ngimami witir lagi, sholat witir lagi. Itu lebih bagus seperti itu. Lah kalau dia tidak mampu, ya tetap dia ke masjid. Biar istrinya sholat tarawih sendiri tidak apa-apa. Istri akan mendapatkan pahala sholat tarawihnya suami. Kenapa? Karena suami tidak akan bisa tarawih dan tidak akan bisa ibadah dengan khusyuk kalau tidak dilayani oleh istri. Dilayani gimana? Ya makan sahurnya, makan bukanya, sehingga dia tidak lapar dan sehat dan salat tarawih kan. Yang bikin nasi dan masakan istri, yang mencuci baju dan menyetrika bajunya sehingga suci dan rapi buat salat kan istri. Maka istri dapat pahala double, pahalanya dia sendiri dan pahala dari suami. Gitu. Terakhir, di saat ibu mertua dan ibu kandung berbeda pendapat, bagaimana seharusnya sikap kita? Ini agak melenceng. Di saat ibu mertua dan ibu kandung berbeda pendapat, bagaimana sikap kita? Pertama, masalah yang menjadi perdebatan kedua belah pihak itu apakah masalah yang prinsip atau tidak prinsip. Kalau itu masalah prinsip, yang masalah halal dan haram, melanggar Allah atau melanggar Rasulullah, yang satunya membolehkan, satunya tidak membolehkan, satunya menganjurkan, satunya melarang, atau hal-hal yang sifatnya kurang prinsip. Hal-hal yang kurang prinsip itu maunya masalah kurang terlalu pokok yang tidak berhubungan dengan hukum, seperti umpamanya tinggal di rumah mertua minta untuk kita tinggal di rumah mertua bersama istri kita, orang tua kita meminta kita tinggal di rumah kita sendiri saja dan sebagainya. Itu kan bukan masalah halal haram, itu hukum. Ya maka kita dalam yang pertama, kalau yang pertama berhubungan dengan halal haram, kita tetap harus condong kepada hukum yang diridhoi oleh Allah, yang tidak melanggar hukum Allah. Walaupun salah satu keduanya akan berbeda pendapat dan kecewa, kita tetap akan menggaulinya dan kita akan berhubungan dengannya dengan sopan santun. Tapi prinsip agama tetap kita akan jalankan
taat kepada Allah dan meninggalkan yang jadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak ada ketaatan dengan makhluk kalau harus bermaksiat dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal yang sifatnya bukan ranah hukum halal dan haram, ya kita pertimbangkanlah yang kira-kira mana yang lebih maslahat, bermusyawarah dengan istri kita dulu, mana yang lebih maslahat, dan kemudian kita bisa menjadi penengah kalau bisa. Kalau kita tidak mampu menjadi penengah, carilah orang yang kira-kira memiliki kewibawaan dan karisma yang bisa didengar oleh kedua belah pihak, oleh mertua kita dan oleh ibu kita, mungkin ustadz atau mungkin habib, dua-duanya respect pada orang tersebut, atau kiai atau tokoh masyarakat, dua-duanya respect, maka menjadi penengah dari perselisihan yang ada tersebut. Insya Allah seperti itu ya, yang bisa kita tempuh jalannya. Bagaimana hukumnya ketika kita mengobati mata dengan meneteskan obat mata dan membersihkan telinga dengan cotton bud, karena di situ kita memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh. Meneteskan air mata apabila mata kita dalam keadaan sakit di siang hari di bulan Ramadan, umumnya kita BLN atau flu mata, ulama memakruhkan itu. Tidak apa-apa kalau seandainya memang dokter harus kita meneteskan mata, karena kalau tidak sembuh-sembuh, tidak batal puasanya. Walaupun kita terasa obat tetes mata itu kita rasa ada di tenggorokan sini pahit-pahit gitu ya, tapi ulama berpendapat bahwa mata ini termasuk anggota tubuh yang tertutup, sehingga kalau kemasukan tetesan tidak membatalkan. Walaupun dokter mengatakan bahwa mata itu termasuk anggota tubuh yang terbuka, buktinya kalau kita ditetesi akan terasa di tenggorokan kita. Telinga menurut dokter adalah anggota tubuh yang tertutup, tapi ulama mengatakan bahwa telinga termasuk anggota tubuh yang terbuka. Sehingga apabila kita membersihkan kotoran telinga dengan cotton bud kita masukkan, batal gitu. Kita tetes telinga kita, tetesi kita batal, atau masukkan cotton bud kita batal. Ya, tapi kalau mata tidak batal, hanya makruh saja. Seandainya satu Syawal di Indonesia dan dunia masih zona merah COVID-19, bagaimana nantinya sholat Id? Apakah memungkinkan tidak dilaksanakan atau tetap dilaksanakan tidak di masjid lapangan namun diadakan di rumah-rumah? Ya, kalau seandainya memang COVID-19 ini masih merebak ketika datangnya sholat Idul Fitri, dan pemerintah memang menegaskan supaya kita tidak melaksanakan sholat Id di masjid atau di lapangan, laksanakanlah sholat Id di rumah. Laksanakanlah sholat Id di rumah. Kalau memang rumah kita anggotanya banyak, ada istri, ada anak-anak, ada kakek, ada nenek di situ, ada pembantu, ya salah satu khutbah, ya salat 2 rakaat seperti cara-cara salat Id itu, kemudian salah satu khutbah 2 kali, kemudian salam, cukup ya. Khutbah itu hanya 5 menit. Ya, 2 kali khutbah itu rukunnya saja, rukun-rukun khutbah. Yang pertama adalah hamdalah di kedua khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang kedua salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW di keduanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita membaca Al-Quran, satu ayat di dalam Al-Quran. Ya, kemudian kita wasiat takwa, ya wasiat takwa di kedua khutbah itu. Kemudian yang kelima, yang 5 adalah berdoa untuk mukminin dan mukminat di khutbah yang kedua. Jadi rukunnya khutbah cukup gini. Mulai kita Idul Fitri, berarti kita takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kemudian kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk. Ya, setelah duduk sebentar kita bangun lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kemudian kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah khutbah itu. Ya, kita laksanakan di rumah. Tetap. Kalau tidak ada yang mau khutbah ya tidak apa-apa. Salat jamaah aja terus tidak khutbah karena orang yang merasa tidak mampu. Ya, ada yang tanya lagi Bu. Ya. Apakah sama hukumnya menghirup udara pelega nafas saat hidung tersumbat, nafasnya sesak seperti pakai dragon mentol dengan memakai obat tetes mata yang tadi? Berbeda. Karena kalau tetes mata itu memang dianggap bahwa itu adalah anggota tubuh yang tertutup, ya, anggota tubuh yang tertutup, bukan merupakan jalan yang terbuka. Tetapi kalau orang yang sesak nafas ataupun orang yang pilek, kemudian dia pakai Ventolin gitu ya, semprot obat semprot yang masukkan di mulut, itu Ventolin namanya, untuk pelega saluran nafas, itu batal. Demikian juga orang yang pakai Formula 44 atau Fix Dragon diserot di hidungnya dalam-dalam, itu kan masuk ke dalam, dan itu bendanya itu yang tadinya padat akan habis lama-lama, itu masuk berarti. Nah, itu kan batal. Dan hidung sama mulut itu masuk manfaat yang terbuka, anggota tubuh kita yang terbuka, batal. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Allah ya Allah ya akhirin. Wa ya dzal quwwatil matin ya rahim wa sakin ya rahman min as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afati daima fi dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma barik lana fi awladina wa fi dhurriyyatina wa bi hawlina wahfathum wa la tadurruna fikum fi ta'atika wa rzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wal ahli wal iyali karim ta'ala rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'mura ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.